Tetapi ini langsung dijual kepada pihak ketiga ketika dia narik slik ini di tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Ketemu lagi kita di hari Senin ini, hari pertama kita kerja. Semoga sehat semangat lagi buat teman-teman semuanya yang belum dapat kerja ataupun yang baru saja di PHK. Jangan patah arang, rezeki ada di mana-mana, tidak hari ini, besok pasti akan datang. Bismillah insya Allah ya. Nah lanjut lagi teman-teman, ayo coba cek slip kalian. Ternyata saat ini pinjol sedang gencar-gencarnya mengalihkan atau menjual data kalian kepada pihak ketiga. Nah ini bahaya atau tidak ya? Nah kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya, saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau bacakan dulu ya postingan seorang teman yang menanyakan keheranannya terhadap DC dari Kredit Pintar. Saya yakin kalian juga mengalaminya seperti ini, cuman agak membingungkan. Kenapa DC ini bisa tahu seluruh nama data keluarga kalian, padahal kalian tidak pernah mengupload KK, belum pernah buat akte nama anak kalian, tetapi DC bisa tahu jelas nama-nama keluarga kalian. Nah sebenarnya ini kebobolan dari mana? Nah berikut pertanyaannya teman-teman ya. Teman-teman, saya mau sharing pengalaman saya galbay di Kredit Pintar. Ini pertama kalinya suami saya galbay di Kredit Pintar. Kemarin malam saya dapat buka HP suami saya dan ngelihat email ada orang dari Kredit Pintar chat suami saya. Dia mencantumkan nama saya dan anak saya dengan lengkap. Yang sekarang saya mau tanya, dari mana dia tahu nama anak saya? Sedangkan anak saya belum saya masukkan ke KK dan suami saya juga belum sempat urus aktenya juga. Terus dari mana dia tahu anak saya? Lengkap sekali dia tulis namanya. Mohon sharingnya. Sebenarnya yang kayak gini bukan sekali dua kali dari Kredit Pintar teman-teman ya. Sering, bahkan sangat-sangat sering untuk Kredit Pintar. Kalau ditanya dari mana dia jawab, ada beberapa komenan yang menjawab ini dari sosmed. Kemudian lagi ada yang menjawab ini dari get contact. Kemudian ada yang menjawab ini kemungkinan besar HP kakak sudah disadap. Nah terus dia bertanya, Kredit Pintar bisa sadap HP ya? Jadi saya jawab di sini, Kredit Pintar sekarang pemberlakuannya sudah hampir sama dengan ilegal. Bukan sekali dua kali saya membuatkan vlog untuk Kredit Pintar, bahkan sering sekali. Pemberlakuan Kredit Pintar sudah sangat menjadi-jadi. Jadi buat teman-teman semuanya, selain dari sadap HP, juga keluar kondar yang menjadi-jadi, bahkan caci maki yang hampir sama dengan ilegal, sepertinya Kredit Pintar ini harus diberi pelajaran sekali-sekali. Nah itu dia teman-teman ya, kalau masalah kebobolan dari mana, mulai dari kita belum membuatkan akte buat anak kita, belum lagi kita ada ini itu buat anak kita, berarti bisa jadi 100% dia menyadap HP kita. Buat teman-teman semuanya yang mengalami seperti ini, saya sarankan ya, kumpulkan semua bukti, pastikan bahwa DC menyebut mereka dari Kredit Pintar, kemudian screenshot lapor OJK. Ya, rame-rame teman-teman, jangan hanya 1-2 orang, karena kalau 1-2 orang pasti akan ketimpa dengan laporan-laporan yang lain. Semakin banyak laporan kalian tentang Kredit Pintar seperti ini, pinjolnya akan segera disanksi. Hingga sekarang ini sudah ada POJK, di mana setiap pinjol yang terus-terusan mengalami kredit macet di atas 5%, maka pinjolnya akan segera dibekukan. Nah, kalau kalian rame-rame melakukan hal seperti ini, mulai dari pengaduan, kemudian kalian galbaikan untuk membuat efek jerah pinjolnya, pinjol ini bisa dibekukan serta-merta. Nah itulah yang kita harapkan teman-teman ya, karena kalau udah model seperti ini, bawa nama anak yang memang tidak tahu apa-apa, kemudian mengancam keluarga yang tidak ada kaitan dengan hubungan keluarga kita, itu sudah termasuk dalam ranah pidana. Hanya kita tidak tahu siapa di balik DC ini. Nah sebelumnya sudah pernah terjadi di ada kami sudah mulai mereda, sekarang lakukan lagi di Kredit Pintar agar mereka tahu efek dari kekuatan orang yang galbay ketika melakukan pelaporan. Gitu teman-teman ya. Nah lanjut lagi teman-teman. Jadi di sini ada seorang teman yang melampirkan slip OJK-nya kepada saya. Ternyata saya coba cek lagi di DM yang lain. Ada beberapa teman-teman yang melampirkan slip OJK juga. Dia menanyakan
Mbak, sekarang ini data saya dialihkan dan dijual kepada pihak ketiga. Ini kok bisa seperti ini Mbak ya? Apa efek dan bahayanya? Dan ternyata setelah saya samakan beberapa slip OJK-nya, ternyata memang ada beberapa pinjol yang saat ini menjual data kalian ataupun mengalihkan hutang kalian kepada pihak ketiga. Nah, ini bentuk slip OJK yang saya anggap mewakili dari teman-teman yang galbay. Nah, ini bisa kita lihat teman-teman ya, pendanaan ataupun pencatatannya dari Bank Jago dan Bank Arto. Nah, kalau kita lihat lagi, ini adalah hutang yang mana dari Desember 2023 dengan nominal sebesar 5.300.000. Mudah-mudahan teman-teman bisa lihat teman-teman ya, karena agak blur sedikit. Nah, kalau kita lihat rincian dari sliknya, nah kalau kita lihat dia ini galbaynya baru masuk slik OJK di call 2 atau skor 2 dengan galbay selama 27 hari. Nah, yang lebih mengherankan lagi, baru masuk skor 2 ternyata pinjolnya sudah menjual ataupun mengalihkan datanya kepada pihak ketiga di Februari 2024. Agak mengherankan ya, karena kalau kita lihat itu dia kan galbay di tahun 2023, bisa besar kemungkinan dia pernah membayarkan beberapa kali terus dia galbay, tetapi ini langsung dijual kepada pihak ketiga ketika dia narik slik ini di tahun 2025. Nah, itu dia teman-teman ya, salah satu contoh yang bisa saya tunjukkan kepada kalian, karena slik OJK ini sifatnya pribadi jadi tidak bisa banyak-banyak. Intinya kalian tahu ya, sekarang ini ada beberapa pinjol yang hutang kalian dari tahun 2023 ke 2024 itu dialihkan kepada pihak ketiga. Nah, sekarang di tahun 2025, saya yakin tidak hanya 1-2 orang yang berdampak seperti ini, banyak. Ini efeknya apa? Ini efeknya di bulan Juli ini teman-teman. Ya, sekarang ini alasan beberapa pinjol untuk mengalihkan hutang kalian atau menjual hutang kalian kepada pihak ketiga. Karena apa? Yang pertama, pinjol-pinjol ini ingin terlihat bagus dan tidak rugi di mata investor. Ingat, sebelumnya saya sudah buatkan vlog kepada kalian, ada sekitar 12 pinjol yang mana sekarang ini sedang penjajakan dengan investor baru. Tinggal diklik-klik saja vlog saya yang terbaru. Nah, inilah efeknya, banyak hutang-hutang kalian dialihkan kepada pihak ketiga agar laporan keuangan mereka tetap baik. Lanjut lagi, yang kedua, untuk mempercantik laporan keuangan. Nah, jadi sebelumnya saya pernah bekerja sebagai seorang accounting, di mana ada beberapa kerugian-kerugian yang memang itu harus kita simpan, harus kita percantik biar nantinya terlihat laba dari perusahaan tersebut. Agar apa? Agar kelihatan bahwa perusahaan ini masih sehat-sehat saja dan perusahaan ini siap untuk bekerja dengan investor baru. Nah, itulah alasannya. Dan yang terakhir kali teman-teman ya, biasanya untuk pengalihan kepada pihak ketiga ini, pihak ketiga tersebut masih memiliki saham dari perusahaan pinjolnya. Ya, contoh seperti tadi di slik OJK-nya itu adalah Bank Jago teman-teman ya, dialihkan kepada pihak ketiga. Nah, pihak ketiganya ini biasanya masih memiliki saham dari Bank Jago, cuman tidak tercatat saja, hanya underwriter kalau bahasa Inggrisnya ya. Nah, kalau udah model seperti ini, apa yang terjadi dengan data kita dan apakah kita masih aman dan bagaimana selanjutnya langkah kita? Nah, itu yang ingin kita ketahui kan ya. Dan saya yakin ada banyak ratusan ribu orang di luar sana yang sekarang ini datanya sudah dijual kepada pihak ketiga. Nah, terus lagi apa yang harus kalian lakukan? Jawabannya adalah tetap tenang, jangan gegabah, jangan melakukan pinjaman dalam kurun waktu 6 bulan ke bawah. Karena kalau laporan seperti ini masih masuk ke dalam slik OJK, nanti setelah 6 bulan kemungkinan ada yang sudah bersih. Barulah kalian bisa melakukan pinjaman ke bank konvensional, contohnya seperti pinjaman KUR untuk usaha. Gitu teman-teman ya. Kemudian lagi, jika nantinya kalian ditagih dari perusahaan yang mengatakan bahwa dia adalah pihak ketiga dari pinjol yang sudah kalian galbaikan, berarti yang kalian lakukan adalah langsung searching ke Google apakah pihak ketiga ini berizin dan diawasi OJK. Kalau tidak ada, berarti kan jatuhnya ilegal. Kalau sudah ilegal, tidak boleh lagi menagih hutang kita, dianggap lunas. Karena kalau sudah dijual kepada pihak ketiga ilegal, yang namanya ilegal tidak akan tercatat di Indonesia.
Gitu teman-teman ya. Nah, tapi bagaimana kalau seandainya dia legal? Nah, jawabannya kalau dia legal biarkan saja. Tidak usah ketakutan ditagih, malah kalau seandainya kalian ditagih secara barbar bisa kalian laporkan kepada OJK ataupun kepada kepolisian. Karena apa? Yang namanya pihak ketiga legal itu sudah ada ketentuannya seperti pinjol ya. Jadi tidak usah khawatir. Ya, kalau seandainya dialihkan kepada pihak ketiga, menurut saya itu lebih bagus karena data slik kita bisa bersih. Sekalipun nanti kita mau melakukan pinjaman, sedikit ada pertanyaan dari beberapa marketing pinjolnya. Nah, kalian bisa mungkin menjelaskan ini adalah hutang yang mau saya bayarkan tetapi tidak bisa, perusahaannya tidak ada, kemudian juga pinjolnya sudah tidak mengakui, jadi bisa saja hutang itu akan lunas dengan sendirinya walaupun membutuhkan beberapa waktu. Gitu teman-teman ya. Nah, jadi kalau seandainya ada ancaman nanti hutang kalian diperjualbelikan, karena saat ini sudah mulai banyak nih hutangnya mulai diperjualbelikan, hutangnya nanti dialihkan kepada pihak ketiga, nanti hutang kalian seperti ini seperti itu, tidak usah perlu dikhawatirkan. Yang perlu kalian khawatirkan adalah bagaimana saya hari ini kerja bisa lebih baik lagi, bagaimana saya hari ini bisa menanggapi teroran para DC dengan santai dan aman, dan bagaimana cara saya bisa menghadapi teman-teman saya untuk tidak panik ketika ditagih oleh DC. Gitu teman-teman ya. Itulah yang bisa kalian lakukan untuk hidup kalian lebih baik dan tidak usah terlalu memikirkan pinjol terlalu keras, karena apa, yang namanya manusia pasti memiliki masalah tetapi caranya berbeda-beda dalam penyelesaian. Gitu ya. Nah, oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga informasi ini bisa menjadi mood booster buat kalian semuanya. Semakin semangat lagi, semakin kuat mental lagi, dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.